Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam susan lil alam al habib fi al alam susan fi badin tasarim susan lil muhajir Allah bin Isa al-Sadil azam fakil muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'lawi wa usulihim wa furahim wa jami sadatina Ali Ba'lawi wa ila al-ulama al-fuqaha wal usuliyin al-muhaddithin al-mufassirin al-sufiyin susan lil mu'allif hadzal kitab al-imam al-hafiz ibn Hajar al-Asqalani wa al-habib Allah Bakar al-Latas wa al-habib Bakar bin Abdul Alatas والحبيب علي بن عبد الرحمن اللطس والحبيب عبد الله بن محمد بهارون والحبيب محمد بن عبد الرحمن بهارون وأصولهم وفرعهم وخصوصا للوالد الحاج أحمد بن زين محمد زين الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعني بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmatul iman, ihsan bil khusus, nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah kumpulnya kita di tempat yang mulia ini kita semua mendapatkan cucuran rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini kita tergolong daripada umatnya yang mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa perjalanan waktu sudah mengantarkan kita sampai dengan pertengahan bulan suci Ramadan, yang artinya sisa daripada bulan Ramadan ini tinggal terhitung beberapa hari lagi. Ramadan itu adalah bulan yang memberikan rahmat. Ini sudah kita pahami. Tapi yang menjadi pertanyaan itu, apakah yang dimaksudkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana seringkali kita bicara tentang taufik, tapi apa yang dimaksudkan dengan taufik dalam istilah agama? Di dalam surah Hud ayat 88 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taufiqi illa billah." Ketika Allah menceritakan kisahnya tentang Nabi Allah Syuaib alaihi salam, yang beliau mengatakan, "Wa ma taufiqi illa billah." Tidak ada taufik bagiku kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita membahas tentang rahmat, para ulama kemudian mereka menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan kata taufik dalam istilah agama. Di antara salah satu tradisi bangsa Arab itu, mereka kalau seandainya berjumpa dengan saudaranya atau bertemu dan lain sebagainya, mereka itu senantiasa seringkali mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau doa. Misalnya ada seseorang yang berjumpa kemudian dikatakan barakallahu fiik, Allah maftah alaik, atau waffaqakallah. Waffaqakallah dalam arti itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau taufik. Kita pun sering mengatakan hal tersebut, semoga kita mendapatkan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dimaksudkan dengan taufik? Maka kemudian ditafsirkan oleh para ulama, waffaqahullah ay alhamahu iyyahu
wa saddada khutahu wa anjahahu fi masa'a ilaih. Yang dimaksudkan dengan taufik, semoga Allah memberikannya taufik dalam arti semoga Allah Subhanahu wa taala mengilhamkannya kepada jalan yang benar dan membimbing setiap langkahnya dan memberikan keberhasilan terhadap apa yang telah ia usahakan. Jadi singkatnya kalau kita bicara tentang taufik itu artinya adalah rasa dalam beribadah. Ketika kita menjalankan ibadah, entah itu salat, puasa, haji, zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya, seharusnya setiap kali kita mengerjakan hal tersebut itu ada rasanya. Saya yakin bahwa kita semua pernah merasakan bagaimana indahnya membaca Al-Quran. Bagaimana hati kita itu merespon terhadap apa yang kita baca. Bagaimana saat kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, bagaimana hati kita saat itu bergetar terhadap apa yang telah kita dengarkan. Bahkan kadangkala walaupun kita tidak memahami ayat tersebut kata per kata, itu sampai-sampai membuat mata kita meneteskan air matanya dan hati kita itu merasakan kekhusyuan yang begitu dahsyat. Inilah yang dimaksudkan dengan taufik, rasa dalam membaca dan mendengarkan Al-Quran. Begitupun pada saat kita sholat, dalam beberapa keadaan setelah kita selesai melaksanakan sholat, kita merasakan begitu puasnya, begitu senangnya, bangganya kita terhadap sholat yang baru saja kita laksanakan. Kenapa? Karena saat itu kita merasakan bahwa dalam sholat kita betul-betul sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada orang kalau dalam sholatnya itu sampai meneteskan air mata di saat dia sedang bersujud, dia bernangis. Ya, di saat apa? Dia merasakan benar-benar khusyuk dalam sholat tersebut. Seolah-olah dia benar-benar sedang berkomunikasi, berkontemplasi, dan dia itu benar-benar sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksudkan dengan taufik, rasa dalam beribadah. Jadi hal tersebut itu memang adalah sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan oleh kita. Maka sangat pantas ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 2, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung kata Allah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman seperti apa yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di lanjutan ayatnya Allah sampaikan, mereka orang beriman yang beruntung adalah orang yang ketika dalam melaksanakan salat dia benar-benar menghadirkan kehusyuan. Maka khusyuk itu merupakan salah satu bagian daripada tuntutan dalam ibadah yang kita laksanakan. Khusyuk yang dimaksudkan itu adalah alladzi yuradu bihi wajhullahi ta'ala la ghairi. Para ulama sampaikan bahwa khusyuk berarti ketika beribadah kita benar-benar menghadirkan Allah bukan selainnya.